Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya sangat penting, kontekstual, relevan, dan akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, serta akan memberi motivasi bagi kita untuk bertumbuh dalam iman, bertambah dalam kasih, dan semakin kuat dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya siapkan pada kesempatan ini terambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Dan judul renungan firman Tuhan yang saya ambil untuk kita bahas bersama pada kesempatan ini ialah bagaimana kita berlomba dalam iman. Bagaimana kita berlomba dalam iman. Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai orang Kristen adalah hidup dalam gelanggang perlombaan. Tentu ada banyak perlombaan yang kita pernah ikuti di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada saat di mana kita bisa menjadi pemenang dalam perlombaan itu, tetapi juga ada saat di mana kita tidak bisa menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut oleh karena berbagai faktor dan juga oleh karena tingkat kompetisi dan perlombaan dari pelomba-pelomba atau peserta-peserta yang mengikuti lomba itu, sehingga ada dari mereka yang lebih dari kita sehingga mereka yang menang dan kita yang mengalami kekalahan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang saya menjelaskan pada kesempatan ini bukan soal perlombaan yang diadakan oleh dunia ini, tetapi perlombaan ini merupakan perlombaan berkaitan dengan ujian iman sepanjang kita hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 10 ayat 23, penulis surat Ibrani katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dimotivasi oleh penulis Ibrani supaya kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang menjanjikannya itu adalah setia untuk memenuhi, membuat pengharapan kita itu menjadi kenyataan. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 38, firman Tuhan katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam perlombaan-perlombaan iman, ujian-ujian iman yang kita jalani dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang bisa saja berpotensi membuat kita mengundurkan diri, membuat kita lemah, membuat kita putus asa, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, tidak mau lagi menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu penulis Ibrani katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, iman memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, bagaimana kita berlomba dalam perlombaan iman? Ada beberapa hal yang bisa kita ikuti bersama pada saat ini. Yang pertama, perlombaan ini harus dilaksanakan dengan tekun. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita berlomba dalam iman? Maka pertama, perlombaan ini harus kita laksanakan dengan tekun. Kata tekun dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomone, yang artinya ialah dengan kesabaran dan ketabahan.
Sebagaimana Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Atau dengan kata lain, sebab kamu memerlukan kesabaran dan ketabahan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sabar, ketika kita tekun dalam menjalani ujian iman kita, dalam menjalani perlombaan iman yang diwajibkan untuk kita ikuti, maka dikatakan bahwa kita akan menerima, kita akan memperoleh apa yang Allah telah janjikan sebagai hadiah, apresiasi yang akan kita terima, baik di dunia ini maupun yang akan datang. Kemudian dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14, Rasul Paulus katakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, cara untuk mencapai kemenangan sama dengan cara yang dipakai oleh orang-orang kudus, oleh pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka di tengah-tengah ujian-ujian yang mereka alami, di tengah-tengah persoalan, masalah, tantangan yang mereka hadapi. Tokoh-tokoh iman, mereka tetap bertahan dan berjuang sampai akhirnya mereka beroleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita harus berlomba dengan tekun. Tidak bisa tidak. Kita harus tabah, kita harus sabar menjalani proses iman kita. Sebab memang tujuan dari ujian itu adalah supaya iman kita semakin dimurnikan, semakin dibersihkan, semakin diteguhkan, agar semakin menyerupai Kristus. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita berlomba dalam iman. Selain perlombaan ini dilaksanakan dengan tekun. Yang kedua, perlombaan ini harus dilakukan dengan membuang dosa-dosa yang menghalangi atau menghambat kecepatan kita dalam meraih kemenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara, dalam mengikuti perlombaan iman, maka kita harus melaksanakan perlombaan ini dengan membuang dosa-dosa, menanggalkan beban-beban yang merintangi kehidupan kita. Beban-beban itu bisa dalam bentuk sakit hati, kekecewaan, dendam, kemarahan, akar pahit, tidak bersedia mengampuni. Itu adalah beban-beban yang menindih sehingga memperlambat kecepatan kita untuk maju di dalam Tuhan, untuk bertumbuh dalam iman, untuk mengalami kehidupan kasih yang lebih luas, yang lebih kuat, yang lebih dalam. Karena ada hal-hal yang membebani kita, sehingga memperlambat pertumbuhan spiritualitas kita. Karena itu penulis Ibrani katakan, tanggalkan semuanya itu supaya perkembangan iman kita, kecepatan pertumbuhan rohani kita makin lebih lagi, dan lebih lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
buanglah segala bebanmu. Jangan bertahan dalam keadaan itu. Semua itu adalah sampah kehidupan yang harus engkau buang dari dalam hidupmu, dari dalam jiwamu, dari dalam rohmu, dari dalam hatimu, agar engkau bisa bertumbuh lebih cepat di dalam Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, bagaimana kita berlomba dalam iman. Selain perlombaan ini kita lakukan dengan tekun, dilaksanakan dengan tekun. Juga perlombaan ini harus dilakukan dengan membuang beban dan dosa yang menghambat kecepatan kita untuk bertumbuh secara rohani. Maka yang ketiga, perlombaan ini harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa bahaya terbesar yang menghadang kita adalah pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 4 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapa di surga, kita bersyukur kepada Bapa di surga, karena Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah menolong kita, telah memulihkan hidup kita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, dalam Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perlombaan iman, kita harus berjuang, harus berusaha supaya kita bisa meraih garis akhir dengan penuh kemenangan, meraih kemenangan sampai garis finish. Karena itu, teruslah berlomba, teruslah berjuang, teruslah bertahan, dan rebutlah kemenangan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya firman ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus siap bertekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.